Latihan di kelompok tani Sari Besana POC air limbah tahu ekoenzim poklet ekoenzim ini bersama penyuluh di BPP Kabupaten Kota. Mungkin ada alternatif tanaman lain yang bisa kita ganti. Untuk sementara pestisidanya temulawak bagus. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa pakai alia. Alia, serai kan banyak, serai buang-buang. Temulawak mungkin kita agak sedikit susah, kalau tidak alia atau lengkuas kita boleh pakai. Karena ada kandungan bahan aktifnya di dalam yang bisa dia misalnya kekurangan CA apa? Biasa bilang dia busuk apa? Buahnya tuh busuk di ujung. Terus apa? Buahnya pecah-pecah, itu CA-nya kurang. Terus Mg sama S. S itu apa? Sulfur. S kalau kekurangan S kenapa? Dia tidak tahan terhadap apa? Bakteri, virus, jamur itu dia tidak tahan. S. Makanya pemupukan ini penting untuk pertumbuhan. Kalau kita pupuk bagus, lengkap, kita tidak perlu obat-obat yang lain. Ya. Sama saya manusia kan makan. Di kelompok tani Sari Nekmes ya. Sari Besana. Sari Besana. Hari ini kita belajar tentang pemanfaatan limbah tahu, air limbah tahu sebagai pupuk. Ya. Nah, bahan-bahannya apa? Ini air limbah tahunya. Air limbah tahu 60 liter. Terus air kelapa 7 liter, daun gamal 5 kilo, daun sup muti 5 kilo, ini temulawak 1,5 kilo, serai 700 gram, ditambah ekoenzim 3 liter. Kenapa ekoenzim 3 liter? Di dalam ekoenzim itu ada gula, jadi tidak perlu. Kalau ini ekoenzim 3 liter, harusnya kita taruh alkohol 1 liter. Tapi karena alkohol tidak ada, kita naikkan ekoenzimnya. Karena di ekoenzim sendiri ada alkohol. Ya. Nah, fungsi dari air limbah tahu ini apa fungsinya? Di dalam air limbah tahu sendiri ada N, ada P, ada K. Ya. N itu untuk pertumbuhan batang, daun. Gitu. Jadi kalau tanaman yang punya daun hijau subur itu dia butuh N. N kalau di toko kita pupuk urea atau pupuk putih. Terus P itu untuk apa? P itu untuk akar dan bunga buah. Itu kalau di toko pupuk hitam atau TSP. Terus K itu untuk apa? Untuk cepat buah dan buah masak, terus tidak gugur. Untuk bunga dan buah yang tidak gugur. Kalau gugur berarti kekurangan K. Ya. K di toko pupuk merah atau KCR. Tapi sekarang sudah tidak pakai itu lagi. Pakai namanya NPK. NPK ada Ponska 15, 15, 15. Ada Mutiara 16, 16, 16. Ponska itu yang merah putih. Mutiara itu yang biru atau NPK pelangi orang bilang.
putih. Nah, kita coba rubah ini limbah tahu, air limbah tahu menjadi pupuk. Kenapa limbah tahu kita tidak taruh kasih langsung di tanaman? Bisa, tetapi di dalam limbah tahu sendiri ini juga ada mikroba jahat sehingga perlu difermentasi, sehingga dirombak lagi dan ditambah dengan unsur-unsur yang ada di ini untuk kita tingkatkan. Kalau limbah tahu sendiri, R-nya itu 1,25%, P-nya 54%, K-nya itu ada 1,34%. Nah, kalau kita tambah ini apa nih? Kita tambah N-nya dari mana? Tambah N-nya dari gamal. Di gamal itu ada 3, lebih persen dari N. Kalau tambah dengan 1, menjadi 5%. Ya. Terus P dan K-nya ada di mana? Di submuti. Ya. Jadi kalau kita tambah ini dengan kita fermentasi akan menjadi 5%, kurang lebih itu. Ya. Unsur hara yang pupuk yang kita buat. Nah, kita juga akan lengkap dengan serai sama temulawak. Ini tujuannya apa? Untuk pestisida. Jadi kalau ini sudah jadi, kita semprot ke tanaman, kita tidak usah pakai pestisida, pupuk dan pestisida kita gabung cepat langsung semprot. Itu yang kita buat sekarang. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita masukkan ini limbah tahu, kasih masuk limbah tahu. Jadi kita kasih masuk limbah tahu 60 liter. Liter masukkan. Kelompok. Ini jadi program inovasinya Dinas Lingkungan Hidup. Tapi dipelopori oleh penyuluh. Maka saya dorong penyuluhnya. Ya. Itu. Besok lagi di kelompok mana? Besok di ini. Terus masukkan ini daun gamal. Masukkan daun gamal semua. Daun gamal perkiraan 5 kilo. Terus submuti 5 kilo. Kasih masuk itu. Temulawak.